warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Singabraja, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat ya saudara. Yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh jajaran, juga Pak Sekdes beserta seluruh perangkat, Ketua RT, Ketua RW, Pak Kadus. Yang saya hormati pendamping desa dan PLD, masih kelewat lagi. Yang saya hormati Bapak Babinmas Kecamatan Desa Singabraja. Yang saya hormati Pak Sekcam, Pak Rakasi, Ibu Ketua TPPKK serta seluruh ibu-ibu PKK yang hadir. Bu Ros sudah sehat ya, alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya, ibu kepala sekolah, PAUD hadir nggak PAUD? Belum ada ya. Nah, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Begitu juga teman-teman media. Nah, ini penting sekali media. Negara bisa perang karena media, orang bisa ribut karena media, ya kan? Nah, maka berhati-hati dengan penanya masing-masing, ya kan? Ada tanggung jawab moral di situ. Baik, tadi luar biasa. Pertama saya apresiasi profil desanya yang dituangkan dalam visualisasi, luar biasa. Dan ini satu langkah maju, Pak. Ini satu langkah maju. Dan jangan lupa nanti file kirim ke kecamatan, kita buat kompilasinya nanti. Nah, ini luar biasa. Nggak perlu lomba tingkat kecamatan, Pak ya? Kalau perlu lomba tingkat kecamatan dari saya. Tadi juga Pak Kepala Desa luar biasa, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini penting, Pak. Ya, nggak ada lagi. Insya Allah kita kurangi sama-sama ya Pak. Berantas kota mungkin namanya ucing-ucingan Pak, tapi upaya optimal gitu. Namanya judi, namanya mabuk-mabukan, terus juga punten kan madon, wadon ya, kan? Nah itu juga jangan lupa nih soal ya tadi tuh main yang macam-macam. Nah itu juga mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Karena Pak, saya lihat Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD-nya juga kan niatnya sama untuk memberantas yang begitu-begitu. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita pergi jalan-jalan ke tempat-tempat ajeb-ajeb apa rembang-rembang. Jijik Pak, jijik, benar jijik, harusnya jijik. Kebayang kita begitu laki-laki ke sana, istri anak di rumah nungguin. Dia taunya suaminya hebat, suaminya panutan, bapaknya panutan, nggak taunya bapaknya lagi begitu, jijik, bayangin ya. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan begitu-begitu hilang lah, mudah-mudahan hilang ya Pak. Karena tunggu hancurnya negeri, suatu negeri itu hancurnya karena yang begitu gitu ya. Ada kisah suatu gubernur zaman Kehalifahan, negerinya hancur, bersuratlah ke Khalifah minta bantuan untuk dibangun kembali kotanya. Jawaban Khalifah apa? Membangun negeri itu dari masyarakatnya, bukan dari fisiknya juga. Masyarakatnya dulu dibangun, diperbaiki akhlaknya, ya, baru bisa membangun. Percuma kalau akhlaknya tidak terbangun, fisik apapun insya Allah bentar hancur lagi, gitu.
maka fondasinya yang diperkuat. Nah itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya Pak. Ini juga buat saya pribadi. Mudah-mudahan juga bukan cuma ngomong aja sayanya, tapi kita juga betul-betul bisa mengaplikasikan. Karena kuburan udah dekat. Ya Pak, berapa lama sih jadi camat di sini Pak? Ya, atau berapa lama lagi mungkin belum selesai jadi camat, umur saya udah nggak ada. Ya, nah maka kesempatan ini juga saya tadi alhamdulillah nih, Pak Kepala Desa, Pak BPD juga sampaikan yang sama. Nah, ayo bareng-bareng Pak, Pak RT, Pak RW gitu. Kemarin kita insya Allah sudah pembukaan pengajian MUI bulanan kecamatan. Ya, insya Allah nanti kita keliling Pak. Kita adakan lagi ini sudah berapa puluh tahun nih, nggak ada kan? Nah sekarang alhamdulillah kemarin sudah dibuka kembali. Mulai bulan depan insya Allah kita keliling, kita bikin jadwal keliling desa. Nah itu niatnya kita silaturahmi dengan para kiai, yang kiai-kiai sepuh kita, biar santri-santri yang di seluruh kecamatan Tejo, para kiai ini saling kenal, gitu Pak. Ya tokoh-tokoh di desa juga kenal dengan teman di kecamatan, antar desa yang lain juga saling kenal. Ya, itu insya Allah memperkuat ukhuwah kita. Terus yang kedua juga, ayo kita sama-sama tadi ini siar dan melawan dekadensi moral gitu. Ini kemerosotan moral. Lihat Pak, perkotaan dan pedesaan itu jauh sekali bedanya. Ya, dari sisi religi di pedesaan itu cenderung lebih religius, Pak. Lebih cenderung keagamaan. Tapi kalau di perkotaan itu duniawi Pak yang dipikirkan. Ini benar. Ya. Terus dari sisi keguyuban ini juga itu ciri khasnya desa. Ya. Ciri khasnya desa. Maka tadi sampaikan PMDN ya, yaitu yang pemberdayaan masyarakatnya, itu salah satu menurut Pak Kepala BPD tadi yang mengikis budaya gotong royong. Seharusnya kan konsepnya memang ini nggak apa-apa gitu, tapi konsepnya sebenarnya pemerintah ini, uang anggaran pemerintah itu konsepnya stimulan atau rangsangan saja untuk pemberdayaan gitu. Ya, bukan semuanya. Contoh ya, gampang sekali sebenarnya. Kalau di sini misalnya jalan tadi pemeliharaan, oke, anggarannya tidak cukup untuk bikin drainase yang optimal, belum bisa. Masa iya masyarakat nggak bisa bikin yang manual, drainase manual, supaya tidak tergenang jalannya, yang sudah susah ya. Jalan Singabraja baru hancur nih kemarin, saya lihat nih, yang sawah ya. Ini baru nih hancur pas turunan. Kemarin masih waktu seminggu yang lalu kayaknya masih bagus nih. Itu udah hancur lagi. Itu kemarin agak hancur. Entah habis hujan besar ya. Nah, seperti itu. Kemarin pada mulus itu jalan. Nah, seperti apa? Nah, itu salah satu contoh. Artinya kan di situ memang kan ada sungai yang berlongsor kemarin. Alhamdulillah Pak Lurah memfasilitasi kemarin sudah TPT ya Mas. Dari sini dari atasnya. Nah, alhamdulillah. Nah, tinggal dirawatnya. Itu Pak, itu tadi penting juga. Terus yang lain, sejalan dengan Pak Lurah, Pak BPD tadi, orientasi kita bukan cuma ke fisik aja Pak. Ya, ini betul. Maka memang harusnya sudah bergeser sejak 2 tahun yang lalu Pak. Infrastrukturnya sudah mulai bergeser. Kalau untuk desa ya, sudah mulai bergeser lari ke pemberdayaan. Nah sebelum masuk ke di masyarakat desa, seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah ini salah satu contohnya misalnya di SD Pak, Bu. SD orientasinya juga bukan cuma bangun fisik gitu, bikin bangunan dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi apa sih? Nah sekarang kan kita sudah mulai IT nih, teknologi informasi, terus juga sudah mulai globalisasi gitu.
anak-anak juga sudah mulai ini. Maka saya belum pernah melihat usulan dari SD misalnya alat-alat peraga yang kekinian misalnya, ya kan? Atau misalnya kita lihat lah sekolah-sekolah swasta banyak yang sekali yang bagus, yang sampai kualitasnya kualitas swasta mengalahkan kualitas sekolah kita yang negeri. Nah maka itu dicontek boleh Pak. Apa sih yang ini? Nah diusulkan itu gitu, nggak melulu soal gedung gitu. Cuma soal WC dan lain sebagainya itu penting, tapi ada hal yang lebih penting dilihat dari itu. Ya sampai kejadian sekolah SD kita mau ujian apa sih namanya itu dengan komputer itu numpang ke SD. Hah? AMBK ya. Nah itu siswa kita numpang ke SD swasta. Nah coba seperti itu, misalnya usulannya komputernya atau jaringannya kuat tidak gitu kan, dan lain sebagainya, alat peraganya cukup nggak dengan metode-metode kekinian, karena arah kebijakan pendidikan kan sudah mulai bergeser nih gitu, tidak lagi seperti dulu. Nih perbandingan ya Pak, teman saya ini kan Olimpiade Matematika Internasional di tingkat nasional di Indonesia udah lewat, tinggal mau maju ke internasional. Itu belajarnya 1:4 untuk mengejar ketertinggalan kita. Ini benar. Jadi kalau misalnya orang di luar sana 1 jam belajar, kita harus 4 jam supaya bisa ngejar. Itu kenapa? Pelajaran SMA di sini itu SD sudah dipelajari di sana. Ah, gitu kan? Nah, ini PR kita semua, maka ayo ini kualitas pendidikan dan sebagainya. Nah, mulainya dari pendidikan. Nyambung nih. Maka satgas sekolahnya juga nanti di satgas pelajar itu diaktifkan kembali. Cek Pak, ini betul. Saya di Tejo, bukannya bercanda. Saya duduk sebentar aja. Cari anak yang tidak sekolah, putus sekolah 10 orang sekali duduk bisa sejam aja, itu gampang saja. Ini benar. Saya keliling di sini di Tenjo, Babakan, Cilaku, sampai ke Batok, Bangkono dan sebagainya, Tapos, Domas. Itu saya duduk sebentar, semampir bilbo motor, hampir bentar. Cari 10 anak yang putus sekolah gampang, betul ya? Nah, ini PR. Kan harus bersambung. Contoh misalnya, ada di sini SD cuma 2 yang belajar. Untuk wilayah yang ke sana arah perbatasan SD-nya kemana? Ke sini juga. Nah, maka kan jalur transportasinya juga harus bagus jalannya. Makanya syukur alhamdulillah juga sekarang sempat putus juga. Nah itu tuh banyak, itu SD. Sedangkan di sini SD mepet 2, ya. Nanti mudah-mudahan usulan kita disetujui ini untuk kita pindahkan lah salah satu, misalnya mendekatkan kemana, enggak? Entah ke arah sana atau tapi kalau ke arah belakang sana kan udah ada ya, di Bebakan ada kan? Ya ke arah sananya. Jangan sampai malah nyebrang ke Banten. Gitu sekolahnya. Itu Pak. Ya, itu dari pendidikannya. Usulan-usulannya itu harus sudah mulai berubah nih pola pikirnya. Terus sini ada penyuluh pertanian nih. Ya, Pak. Kemarin saya ketemu sama penyuluh pertanian. Setahun saya di sini. Sekarang saya sudah sampaikan ke penyuluh. Memang kantornya di Parung Panjang. Ya. Tapi saya sudah sampaikan kemarin, mulai sekarang saya tidak mau lagi Tenjo jadi nomor 2.